Kali ini kita bahas tentang abstrak kelas dan interface. Nah, ini agak sedikit berbeda dari beberapa materi sebelumnya ya. Jadi abstrak kelas itu adalah, kalau kita lihat, abstrak kelas itu adalah sesuatu yang mempunyai kelasnya yang belum ada spesifikasinya. Jadi masih belum tahu bentukannya ya. Ini kayak contoh kita bangun datar, tapi kita masih bingung nih bangun datarnya yang kayak gimana. Bangun datarnya nih yang segitiga, kotak, persegi panjang atau bulat. Ya, karena ini masih menyatakan abstrak belum jelas, sedangkan yang ini sudah menyatakan yang sudah jelas. Nah, di dalam abstrak kelas juga kita bisa lihat di sini ada sebuah ilustrasi ya, di mana bangun datar ini diturunkan ke kelas bangun datar dari persegi panjang, segitiga dan yang lain-lainnya ya. Nah, lalu nanti bagaimana kita membuat sebuah kelas dengan ada mempunyai metode, dan nantinya dari bangunan metode itulah kita akan membangun sebuah luas lingkaran ya. Seperti ini. Hitung luas. Dan di dalam kelas abstrak juga adalah mempunyai setidaknya satu abstrak metode. Hanya satu abstrak metode. Kemudian abstrak metode yang tidak memiliki body, hanya deklarasi metode saja. Yang berikutnya, abstrak kelas tidak bisa dibuat objeknya. Jadi dia masih belum berbentuk. Ya. Objek hanya bisa dibuat dari non-abstrak class atau concurrent class. Dan yang terakhir adalah konsekuensinya adalah satu kelas abstrak haruslah diturunkan pada subkelasnya. Ya. Yang berisi implementasi dari abstrak method dari superclass yang di atas. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Lalu untuk kegunaan abstrak sendiri, abstrak itu berisi beberapa metode ya, baik itu dari metode abstrak itu sendiri maupun subkelasnya ya. Lalu nanti juga ada kita mendeklarasikan metode abstrak jika ada satu atau lebih subkelas yang diharapkan mempunyai fungsi yang sama namun implementasinya berbeda. Dan menggunakan kelas abstrak ini juga mendefinisikan behavior secara umum sebagai superclass, sedangkan subkelasnya itu menyediakan implementasi secara detail. Ya, seperti itu. Dan di dalam kelas abstraksi juga ada namanya kelas abstrak, atau kita bisa gantikan dengan namanya interface. Nanti kita kasih tahu interface itu apa. Intinya adalah fungsi dari abstraksi ini adalah yang pertama fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai, dan yang kedua adalah fungsi yang bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, yang tidak mengembalikan nilai ini adalah nilai seperti ini. Ya. Jadi hanya void main, jadi dia tidak mengembalikan nilai, dia hanya menampilkan saja. Dan sifatnya ini adalah case sensitif. Ya, huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh di sini. Ya. Kalau yang dapat mengembalikan nilai di sini dia menggunakan return. Ya. Nah, ini contoh-contohnya di mana kita menginisialisasikan sebuah kelas abstrak dengan namanya bangun datar. Ya, lalu nanti baru dari bangun datar ini kita akan membuat hitung luas bangun datar tersebut. Ya. Nah, di mana nanti di sini ada persegi, ada extendnya juga. Extendnya di sini adalah, kan kemarin kita bahas extendnya itu bisa di luar kelas ya. Harus di luar kelas baru kita panggil extendnya. Nah, kalau kali yang ini karena metode abstrak ini adalah mempunyai metode yang sama dan dia bisa menggunakan extend itu di dalam kelas yang sama. Hanya mempunyai satu abstrak saja.
Nah, jadi nanti kita pakai extend untuk memanggil ini, ya, bangun datar ini karena ada satu abstrak di sini, ya. Jadi nanti kita panggil kelas persegi extend bangun datar yang ini, ya. Lalu habis itu kita panggil untuk hitung luas, ya, luas bangun datar. Kemudian nanti kita mendeklarasikan bangun datar atau bangun perseginya itu 5, maka nanti nilai hasilnya ini seperti ini. Jadi hitung hasil luar persegi adalah 25. 25 dapat dari mana? Dapat dari persegi 5. Dengan rumusnya 5 sisi kali sisi. Jadi 5 kali 5 25. Oke. Jadi nanti kita juga tidak akan menerapkan ini new intent. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya. New intentnya ini dia tidak manggil dari yang ini abstrak CB, harusnya kan CB di sini ya. Ini enggak. Nah, dia hanya jangan melakukan new bangun datar, tapi kita mengilustrasikan kelas bangun datar itu sebagai konstruktor yang kemarin dengan menggunakan dis dan super dis. Ya. Nah, yang disebut extend di sini itu yang disebut sebagai interface. Jadi interface adalah sekumpulan dari metode-metode yang dibuat tapi belum ada operasi di dalam tubuh metode tersebut. Ya. Nah, jadi berbeda antara yang extend sebelumnya dengan yang ini ya. Ini yang disebut sebagai interface yang diturunkan atau diwariskan kepada kelas yang ingin memakai metode yang ada. Ya, hampir sama tapi masih dalam satu kelas ini. Dengan menerapkan keyword extend, interface yang didefinisikan mengimplementasi satu interface yang sudah dibuat atau yang sudah diimplementasi. Kalian buat dulu. Yang pertama adalah kalian buat seperti biasa, namanya itu kelas abstrak. Di sini ya, hapus dulu. Kelas abstrak gitu ya. Kelas abstrak ya. Kemudian kita finish. Nah, nanti kan di sini ya. Kelas abstrak. Kemudian ada kelas abstrak, lalu main metodenya di sini. Nah, disinilah nanti kita tambahkan, ya, kita tambahkan sebuah abstrak, ya. Kita tulis gini aja, kita ketik abstrak, ya. Kelas bangun datar itu ya. Di dalamnya ada namanya abstrak double hitung luas, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, ini kan double hitung luas ini kan belum ada ya, belum ada kelasnya kan ya. Nah, makanya nanti di sini kita akan memanggil untuk extendnya bangun datar atau interface-nya, ya. Caranya kita buat kelas tambahan namanya kelas persegi.
ya kan? Extend baru kita tulis bangun datar. Nah, di sini kita bikin bangun datarnya itu, kalau kita klik ini berarti nanti akhirnya ada bangun datar ya, abstraknya ya. Ya, kalau kita lihat ya, perhatikan ya. Ini kan dia minta source package-nya di kelas bangun datar. Nah, kan tapi gak harus kita buat ya. Makanya kita hapus saja, karena kalau kita buat otomatis. Nah, harusnya bangun datar ini yang ada di sini nih. Ya. Bangun berarti salah nih. Bandung ya. Bangun datar, udah benar ya? Lalu kita implement abstrak metodenya. Nah, kita implement abstrak metodenya supaya nanti double hitung luasnya itu otomatis ada override-nya di sini. Double hitung luas ya. Nah, nanti habis itu baru nanti kita bikin lagi untuk panggil implementasi dari double luas sisi kali sisi gitu ya. Nah, ini kita tambahkan saja di sini. Ini double luas sama dengan sisi kali sisi titik koma. Ya, ini masih error. Kalau kita lihat juga di sini, ini hitung luasnya yang dari sini tadi. Ya. Abstrak double hitung luas titik koma nih. Nah, ya. Double luas sisi kali sisi. Habis itu kita mengembalikan nilai luas. Ya. Luas titik koma. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini sisi kali sisi ini coba kita cek dulu ya. Ini kita harus nambah untuk perseginya ya. Nilai perseginya di sini. Nah, jadi kelas persegi mana tadi? Sudah bikin kelas persegi belum? Persegi sudah ya. Tapi nanti kita coba pakai kelas sisi persegi. Ininya sudah ya. Nah, kita tinggal bikin untuk kelas perseginya supaya nantinya tidak error lagi. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah tidak error. Tinggal kita menjalankan metodenya. Nah, untuk menjalankan metodenya, ya, ini kita close dulu ya. Untuk menjalankan metodenya, kita membuat persegi. Kita pakai inisialisasi juga, new persegi. Ya. Kita masukinlah nilainya di sini untuk menentukan
berapa perseginya, ya. Contoh di sini 5. Ya. Baru kita nanti akhirnya nanti kita buat juga. Nah, nanti kita di sini akan menerapkan change constructor di sini. Ya. Tapi nanti kita coba ya. Kita nambahkan di sini change constructor. Change constructor, tapi kita yang ini. Harusnya ini persegi. Oh enggak. Ini dulu. Kemudian nanti dulu ya. Kita bikin dulu nilainya ya. Double luas persegi sama dengan P hitung luas seperti ini ya. Baru kita memanggilnya sistem outprint ln. Baru kita memanggil ini adalah hasil hitung luas persegi adalah titik 2 ya plus luas persegi. Nah, baru nanti coba kita masukin nilainya di sini 5. Coba kita jalankan dulu. Oh, error ya. Harusnya persegi P sama dengan persegi double luas persegi P luas sistemnya sisi kali sisi ya. Double. Oke, berarti kita harus bikin juga di sini extendnya mana tadi? Nah, di sini itu adalah double sisi. Ya. Double sisi ini salah ya. Harusnya double sisi baru kita panggilnya gini, public persegi. Kita panggil ulang ya, double S baru this dot sisi sama dengan S. Nah, supaya baru kita panggil di sini itu 5. Nah, karena kalau tadi kita tidak membuat nilai sisinya dulu, maka nanti pada saat kita menambahkan nilai di sini untuk perseginya akan error. Makanya kita harus bikin dulu pertama nilai double dari sisi itu dulu, kemudian kita panggil juga public persegi untuk pemanggilan ulang untuk sisi, baru kita mengaktifkan lagi nilainya ya. Jadi kalau kita jalankan, kalau nanti kita jalankan, nah, maka hasilnya adalah 25 ya, seperti itu. Kalaupun nanti kita ganti di sini 6 berarti berapa? 6 kali 6 berarti berapa? 6 kali 6 berapa? 36. Tuh. Seperti itu. Jadi ini
persegi ini, hitung luas ini, ya, pada saat nanti kita override, nanti dia otomatis keluarkan ya. Benar ya? Tadi akan keluar sendiri kan ya? Override ini ya. Hitung luas, lalu double luas sama dengan sisi kali sisi, baru pengembalikan nilai. Iya kan ya? Karena double sisi kali sisi sini override ini untuk kita akan memanggil kembali nilainya. Tadi sudah ada yang sudah keluarin belum untuk nilainya? Ya. Jadi kita lihat ya seperti ini. Ya. Ini atau 5 ya, seperti ini ya, hasilnya. Oke, sampai sini paham? Jadi sebelum nanti kita bikin override ini, kita input dulu kelas perseginya dan extendnya kita masukkan abstrak bangun datar dulu ya. Biasanya extendnya ini dia di luar kelas, ini masih di dalam satu kelas, cuma dengan ketentuan abstrak ini harus memiliki satu abstrak. Ya, seperti itu. Lalu ada satu double hitung luas dalam bangun datar itu. Seperti itu. Jadi hasilnya, hasil hitung luas persegi adalah 25.